fenomena misterius, munculnya sang magnet brand baru. Pernahkah Anda terbangun di suatu pagi dan menyadari bahwa wajah yang sama terus menghantui layar ponsel Anda? Mulai dari iklan sampo, produk kecantikan, hingga aplikasi belanja online terbesar di tanah air. Nama April dari The Academy 7 atau DA7 tiba-tiba melesat bukan hanya melalui gelombang suara merdunya di atas panggung, melainkan melalui invasi visual yang masif di jagat periklanan digital. Fenomena ini memicu spekulasi liar di kalangan netizen dan pengamat industri hiburan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu tertutup ruang rapat para manajer brand besar? Mengapa April? Apakah ini hanya sekedar keberuntungan sesaat dari seorang pemenang ajang pencarian bakat? Ataukah ada sebuah narasi besar yang sedang dirancang secara sistematis? Kita tidak hanya berbicara tentang popularitas yang dangkal, melainkan tentang sebuah anomali pasar, di mana seorang pendatang baru mampu menggeser dominasi artis-artis senior yang telah bertahun-tahun malang melintang. Ada getaran yang tidak biasa setiap kali nama April disebut dalam proposal pemasaran, sebuah daya tarik yang memaksa para direktur pemasaran untuk mengosongkan anggaran mereka demi satu tanda tangan kontrak. Ketegangan ini semakin memuncak ketika publik mulai menyadari bahwa tarif yang dipatok bukan lagi angka recehan, melainkan sebuah nilai yang sanggup membuat dahi para kompetitor berkeringat dingin karena persaingan yang kian tidak seimbang. Fondasi kesederhanaan, senjata rahasia yang mematikan. Perjalanan April menuju takhta ratu endorsement tidaklah dibangun di atas tumpukan gimik murahan atau skandal yang sengaja diciptakan untuk memancing klik. Sebaliknya, ia memulai segalanya dari titik nol dengan sebuah senjata yang sangat langka di industri hiburan modern, kejujuran yang telanjang. Di panggung DA7 yang megah, di mana lampu sorot seringkali menyilaukan mata dan membuat orang lupa daratan, April berdiri tegak sebagai simbol kesederhanaan yang tak tergoyahkan. Ia tampil tanpa topeng, tanpa narasi sedih yang dipaksakan, dan tanpa drama yang menguras air mata secara artifisial. Karakter suaranya yang kuat hanyalah pengantar, namun sikapnya yang apa adanya adalah daya pikat yang sebenarnya. Brand-brand besar yang selama ini letih menghadapi artis-artis dengan segudang tuntutan dan perilaku yang sulit diatur, melihat April sebagai sebuah oase. Di mata para pemilik merek, kesederhanaan April bukanlah kelemahan, melainkan sebuah aset strategis yang sangat mahal harganya. Mereka melihat seorang figur yang aman, seseorang yang tidak akan meledak menjadi kontroversi di pagi hari dan menghancurkan reputasi produk yang dipromosikannya dalam semalam. Fondasi inilah yang perlahan tapi pasti membangun citra positif yang begitu kokoh, sehingga ketika ia mulai melangkah ke dunia komersial, publik tidak merasa dikhianati, melainkan merasa bangga melihat milik mereka dihargai oleh dunia luar. Dari lokal ke nasional, evolusi nilai yang tersembunyi. Pada hari-hari awal karirnya, keterlibatan April dalam dunia promosi hanyalah berupa kerjasama skala kecil yang seringkali dianggap remeh oleh pengamat industri. Unggahan-unggahan ringannya di media sosial saat mempromosikan produk lokal atau UMKM dilihat sebagai langkah standar seorang artis baru yang sedang mencari jati diri. Nilai kontraknya saat itu pun masih dalam kategori aman dan sangat terjangkau, bahkan bisa dibilang masih berada di bawah bayang-bayang para alumni senior. Namun, di balik layar, terjadi sebuah pergerakan data yang sangat agresif. Setiap kali April mengunggah sesuatu, respons audiens meledak secara organik. Komentar-komentar yang masuk bukanlah robot, melainkan manusia nyata yang memberikan dukungan penuh. Tingkat interaksi atau engagement rate akunnya menunjukkan grafik yang menanjak tajam secara vertikal, menciptakan sebuah anomali data yang membuat algoritma media sosial bekerja ekstra keras. Pihak brand mencatat hal ini sebagai sinyal penting yang tak boleh diabaikan. Dunia endorsement kini telah bergeser, bukan lagi tentang siapa yang punya pengikut paling banyak, tetapi tentang siapa yang paling dipercaya oleh pengikutnya. Tanpa banyak publikasi, April perlahan berpindah dari panggung-panggung daerah menuju ruang lingkup nasional yang lebih prestisius. Disinilah tarifnya mulai bergerak naik, sebuah kenaikan yang dilakukan secara senyap namun pasti, menandai berakhirnya era April sebagai artis murah dan dimulainya era baru sebagai figur promosi yang diperhitungkan secara nasional. Karakter tanpa drama, aset termahal di era digital. Mengapa brand berani membayar April lebih mahal daripada artis lain yang mungkin memiliki jutaan pengikut lebih banyak? Jawabannya terletak pada stabilitas emosional dan karakter pribadinya yang tidak neko-neko. Di era di mana viralitas seringkali dicapai melalui jalur konflik atau pamer kemewahan, April memilih jalur sunyi yang penuh integritas. Ia jarang terlibat dalam adu mulut di media sosial, tidak pernah memancing kemarahan publik dengan pernyataan kontroversial, dan selalu menjaga tutur katanya dengan sangat hati-hati. Dalam dunia pemasaran, perilaku seperti ini adalah emas murni. Perusahaan besar sangat menghindari risiko. Mereka tidak ingin merek yang dibangun dengan biaya miliaran rupiah hancur dalam sekejap karena sang bintang iklan tersandung kasus moral.
April memberikan jaminan keamanan yang tidak bisa diberikan oleh banyak artis populer lainnya. Setiap kali ia muncul di layar, kesan yang tertangkap adalah ketulusan, kesopanan, dan kerendah hatian yang konsisten. Konsistensi inilah yang membuat brand merasa nyaman untuk menitipkan nama baik mereka pada sosoknya. Dampak finansial dari karakter ini sangat nyata. Nilai endorse April tidak lagi dihitung berdasarkan jumlah klik, melainkan berdasarkan tingkat keamanan investasi yang ia tawarkan kepada kliennya. Ia adalah asuransi bagi reputasi brand, dan asuransi yang baik tentu tidak datang dengan harga yang murah. Kedekatan emosional mengubah pengikut menjadi pasukan setia. Kekuatan terbesar April bukan terletak pada seberapa banyak orang yang mengenalnya, melainkan pada seberapa dalam orang mencintainya. Interaksinya dengan penggemar bukan sekedar rutinitas formalitas yang dikelola oleh admin media sosial, melainkan sebuah hubungan yang hangat dan terasa sangat personal. April memiliki kemampuan langka untuk membuat setiap penggemarnya merasa didengar dan dihargai. Kedekatan emosional ini menciptakan sebuah loyalitas buta yang sangat dicari dalam dunia pemasaran modern. Ketika April mempromosikan sebuah produk, audiensnya tidak melihatnya sebagai iklan yang mengganggu, melainkan sebagai rekomendasi tulus dari seorang teman atau anggota keluarga yang mereka sayangi. Brand tidak hanya menginginkan produk mereka dilihat, mereka ingin produk mereka dipercaya. Karakter April membantu menjembatani celah antara melihat dan percaya tersebut. Hal ini menciptakan dampak penjualan yang jauh lebih nyata dibandingkan dengan iklan konvensional yang kaku. Satu unggahan April mampu menghasilkan konversi yang lebih tinggi daripada kampanye besar-besaran yang tidak memiliki jiwa. Inilah alasan mengapa nilai tawarnya terus meroket tanpa perlu pengumuman resmi. Kekuatan pengaruh nyatanya di lapangan telah berbicara lebih keras daripada selebaran tarif manapun. Momentum viral positif, katalis yang melipat gandakan harga. Kita tidak bisa memungkiri bahwa momen viral adalah bensin yang membakar api popularitas April hingga membumbung tinggi. Namun yang membedakan April adalah jenis viralitas yang ia ciptakan. Beberapa penampilannya yang penuh air mata dan emosi di panggung DA7 atau momen-momen kemanusiaan yang tertangkap kamera secara tidak sengaja menjadi bahan perbincangan yang hangat di setiap sudut internet. Setiap kali potongan video April viral, tim manajemen brand di seluruh Indonesia segera membuka buku catatan mereka dan melihat lonjakan statistik yang mengerikan pada profil media sosialnya. Viralitas April adalah viralitas yang membangun citra, bukan yang menghancurkan. Brand sangat mencintai fenomena di mana sebuah nama dibicarakan secara luas karena prestasi atau sifat baiknya. Inilah momen di mana tarif endorse April tidak lagi sekedar naik, melainkan melompat ke level berikutnya. Permintaan kerjasama mulai datang bertubi-tubi, menciptakan hukum ekonomi yang sederhana. Ketika permintaan melampaui ketersediaan, harga akan melonjak secara otomatis. April berada di posisi yang sangat menguntungkan, di mana ia bisa mulai melakukan seleksi ketat. Ia tidak lagi harus mengejar brand. Brandlah yang sekarang antre di depan pintu manajemennya, siap membawa koper berisi penawaran kontrak yang angkanya sudah jauh berbeda dari saat ia pertama kali menginjakan kaki di dunia hiburan. Strategi manajemen, menjaga eksklusivitas di tengah badai tawaran. Di balik kesuksesan finansial April, ada tangan dingin manajemen yang bekerja dengan perhitungan matematis yang sangat tajam. Mereka tidak terjebak dalam keserakahan jangka pendek dengan menerima semua tawaran yang masuk. Sebaliknya, mereka memainkan permainan jangka panjang yang sangat cerdas. Manajemen memahami bahwa jika April muncul di terlalu banyak iklan yang tidak berkualitas, maka nilai eksklusivitasnya akan luntur dan audiens akan merasa bosan. Oleh karena itu, tarif sengaja ditetapkan pada titik yang tidak bisa dijangkau oleh sembarang pihak. Tarif ini berfungsi sebagai filter alami untuk memastikan bahwa hanya brand-brand bereputasi baik yang bisa bersanding dengan nama April. Setiap penawaran yang masuk melalui proses kurasi yang sangat melelahkan, mulai dari memeriksa rekam jejak perusahaan, durasi kontrak, hingga bagaimana produk tersebut akan diposisikan di media sosial April. Strategi ini membuat setiap kemunculan April dalam sebuah promosi terasa seperti sebuah peristiwa penting, bukan sekedar lewat. Eksklusivitas inilah yang secara otomatis mendorong tarifnya masuk ke kategori menengah ke atas. Publik mungkin hanya melihat ia semakin jarang mempromosikan barang-barang murah. Namun di balik layar, satu kontrak yang ia tanda tangani nilainya bisa setara dengan puluhan kontrak artis lain. Kategori menengah ke atas, realitas angka yang menggetarkan. Meskipun manajemen April selalu menutup rapat rincian nominal kontrak demi menjaga privasi dan etika bisnis, desas-desus di kalangan pelaku industri periklanan memberikan gambaran yang cukup mencengangkan. Kabarnya, untuk satu unggahan di feed Instagram atau satu sesi promosi video pendek, nilai yang dipatok April kini telah menyejajarkan dirinya dengan artis-artis papan atas yang sudah berkarir belasan tahun. Ia tidak lagi berada di liga pendatang baru yang tarifnya masih bisa dinegosiasikan dengan harga miring.
Kenaikan ini bukan tanpa alasan kuat. Brand sekarang tidak hanya membayar untuk waktu dan ruang di media sosial April, tetapi mereka membayar untuk reputasi bersih dan jaminan image positif yang ia bawa. Ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan brand untuk meminjam kepercayaan publik yang telah susah payah dibangun oleh April. Jika dibandingkan dengan awal kemunculannya, angka ini disebut jenuh telah mengalami peningkatan hingga ratusan %. Perubahan kelas ini menandakan bahwa industri telah mengakui April bukan hanya sebagai penyanyi berbakat, melainkan sebagai kekuatan pemasaran yang memiliki otoritas tinggi. Perbandingan industri, mengapa April menjadi standar baru? Jika kita mencoba membandingkan posisi April dengan rekan-rekan alumni ajang serupa, terlihat jelas adanya perbedaan signifikan dalam cara mereka dikelola dan diterima oleh pasar. Bukan berarti bakat yang lain kurang memadai, namun April memiliki kombinasi unik yang jarang ditemukan dalam satu paket. Popularitas yang masif, citra yang bersih tanpa celah, dan konsistensi sikap yang tak tergoyahkan. Hal inilah yang membuat tarif endorse-nya cenderung lebih stabil dan terus menunjukkan tren kenaikan. Sementara artis lain mungkin mengalami fluktuasi, tergantung pada sedang viral atau tidaknya mereka. Brand tidak ragu untuk melakukan investasi besar pada April, karena risiko kerugiannya hampir mendekati nol. Di kalangan agensi periklanan, nama April sering dijadikan sebagai standar atau benchmark baru dalam menentukan nilai seorang influencer berbasis bakat. Perbandingan ini memang jarang muncul di permukaan publik karena sensitivitasnya. Namun dalam pertemuan-pertemuan tertutup para eksekutif pemasaran, April adalah topik utama. Ia telah membuktikan bahwa seorang penyanyi dangdut milenial bisa memiliki nilai tawar yang sama atau bahkan lebih tinggi daripada selebriti film atau model ternama, selama ia mampu menjaga integritas dan hubungan emosional dengan audiensnya. Investasi masa depan lebih dari sekedar promotor. Pada akhirnya, kita harus menyadari bahwa brand-brand besar melihat April bukan sekadar sebagai saluran untuk mengiklankan produk, melainkan sebagai mitra investasi jangka panjang. Ia memiliki audiens yang sangat loyal, citra yang luar biasa positif, dan tingkat kepercayaan yang hampir mustahil untuk dibeli dengan uang semata. Kombinasi ini adalah cawan suci dalam dunia pemasaran. Inilah alasan mendasar mengapa meski tarifnya terus merangkak naik dan tidak lagi murah, daftar antrean brand yang ingin bekerja sama dengannya justru semakin panjang. April dianggap worth it atau sangat layak untuk diperjuangkan. Ia telah membuktikan sebuah tesis penting dalam industri hiburan, bahwa konsistensi, sikap yang baik, dan kerja keras yang tulus adalah cara terbaik untuk menaikkan nilai ekonomi seseorang, tanpa harus banyak bicara atau melakukan tindakan kontroversial. Ia bukan hanya menjual nama besar, tapi ia menjual sebuah janji tentang kejujuran dan kualitas. Itulah aset terbesarnya yang akan terus menjamin masa depannya di tengah persaingan industri yang semakin kejam. Perjalanan April adalah pelajaran berharga bagi siapapun, bahwa karakter adalah mata uang yang paling stabil di tengah badai perubahan zaman.